lagi-lagi Rusia menghantam atau menyerang pelabuhan di Odessa. Tepatnya serangan dilakukan oleh Iskandar M dan serangan berpresisi tinggi sehingga gudang dari senjata atau depot amunisi di Odessa hancur, serta pabrik perakitan drone di Odessa juga dikabarkan juga hancur, bahkan terbakar hingga meledak. Dan dari seberang perbatasan terlihat kepulan asap sangat tinggi dan juga sirene di Ukraina juga berbunyi mengantisipasi rudal dari Rusia datang kembali. Mungkin saja ini balasan dari Rusia atas tindakan dari Ukraina yang mengirimkan drone air atau drone speedboat ke arah perbatasan di Laut Hitam atau di Crimea. Mungkin di Crimea, pos militer Crimea langsung membalas dengan rudal Iskandar dan menghantam sebuah pabrik dan juga sebuah pabrik perakitan drone di Odessa. Ini cukup mengejutkan bahwa tak lepas dari atau tidak kurang dari 1,5 hari langsung pembalasan dibalas dengan kerugian yang cukup parah lah. Kemarin drone dari Ukraina dikabarkan melintasi perbatasan Crimea di Laut Hitam dan dapat diintersep dengan pasukan atau patroli perairan dari Rusia. Sedang Ukraina pun dikabarkan juga mengirim drone-drone atau FPV-nya lewat udara untuk serangan balasan di perairan-perairan Laut Crimea, tapi juga mampu diintersep oleh patroli atau pasukan Rusia. Kabarnya juga di pasukan atau di kubu Rusia, pasukannya telah bergerak menuju Dnipropetrovsk atau lebih ke arah barat dari perbatasan Rusia dan Ukraina. Juga pergerakan terjadi di wilayah Zaporozhye. Pasukan Rusia telah menduduki atau telah menguasai pos-pos atau desa-desa di arah di wilayah Zaporozhye. Bahkan dikabarkan juga pasukan khusus Ceknya atau Ahmad telah dikirim dari Belgorod menuju ke arah Kharkiv. Kemungkinan besar ini untuk menambah pasukan atau menjadi zona penyangga antara Belgorod dan Kharkiv, karena ya pasukan dari Rusia ini telah berhasil atau menekan Kharkiv dan mungkin 2-3 hari ke depan Kharkiv akan jatuh ke tangan Rusia. Dan pasukan dari Ahmad telah diterjunkan atau telah dikoordinasi bahwa akan membantu pasukan Rusia untuk jalur suplai atau membantu. Mungkin 2-3 hari ke depan kita akan melihat atau ada berita bahwa kemungkinan besar pasukan Rusia akan bergerak ke berbagai arah atau berbagai wilayah di sekitaran Kharkiv, dan dipastikan bahwa Kharkiv akan jatuh ke tangan Rusia itu pasti ya, karena ya pasukan Ukraina ini telah mundur atau telah sedikit demi sedikit menjauh di arah Kharkiv dan sampai
terdengar kabar bahwa pasukan Ukraina telah kekurangan amunisi di sekitaran wilayah Kharkiv. Jadi kemungkinan besar pasukan Ukraina ini akan mundur dan Kharkiv juga akan jatuh ke tangan Rusia. Namun peperangan di pinggiran atau di kawasan hutan pinggiran Kharkiv masih berlangsung dan intens, atau serangannya itu masih saling balas membalas dan saling kirim drone atau saling adu artileri dan misil-misil. Ini cukup sulit lah bagi Rusia juga Ukraina untuk lebih maju, karena ya pertarungan di kota dan di pinggiran hutan berbeda dengan strategi atau teknik-teknik pengepungan di arah tersebut. Namun penggunaan Iskandar M maupun Iskandar K juga sangat efektif menekan atau menghancurkan basis-basis pos-pos penting dari Ukraina, sehingga pasukan dari Rusia dapat leluasa atau dapat mudah maju ke arah dalam dari wilayah Ukraina, termasuk penggunaan misil dan rudal Kinzhal serta Iskandar sangat-sangat efektif lah untuk menekan Ukraina. Sedang Ukraina tidak mampu mencegah atau tidak mampu mengintersep rudal Iskandar maupun Kinzhal. Bahkan di wilayah Poltava maupun Vinnytsia atau maupun di Kharkiv maupun di manapun lah tidak mampu untuk mengintersep rudal-rudal dari Rusia. Jerman maupun Rumania dikabarkan juga akan mengirim rudal Patriot atau mengintersep rudal, maka kemungkinan besar rudal Kinzhal maupun rudal Iskandar mampulah ditangkis atau mampulah ditembak atau diintersep oleh Ukraina. Namun Ukraina mampu untuk mengintersep atau menembak rudal Iskandar maupun Kinzhal. Ini situasi yang sangat memperhatikan, apalagi Ukraina terdesak tidak mampu menghalang atau menghalangi rudal-rudal atau misil dari Rusia. Malam ini juga kemarin aksi saling balas serang antara Rusia dan Ukraina masih berlanjut. Bahkan drone-drone di Ukraina atau FPV dari Ukraina setiap malam diintersep atau ditembak jatuh ke arah Belgorod. Ini kan termasuk sangat intens, bahwa setiap hari Ukraina itu mengirim drone-dronenya ke Belgorod. Sedang di Laut Hitam di Crimea, Ukraina juga mengirim drone-drone air setiap paginya itu kan, tapi ya mampu diintersep oleh pihak Rusia. Bahkan serangan di Crimea atau di perbatasan Crimea dan Ukraina, pasukan Rusia telah membalas serangan dengan meluncurkan atau menembakkan Iskandar ke arah Odessa